Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita akan fokus, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan, yang akan memberikan kita segala berkat dan kasih karunia Allah. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau izinkan kami merayakan Jumat Agung. Walaupun jemaat berada di rumah mereka masing-masing, tetapi jemaat fokus Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman yang kami akan beritakan. Jamah hamba-Mu, agar hamba-Mu dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, jamah jemaat-Mu, agar jemaat-Mu telah membuka hati, jiwa dan roh mereka. Sehingga taburan firman Tuhan pagi hari ini menjadi semangat bagi jemaat-Mu untuk tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita berpikir kenapa hari ini dikenal dengan nama Jumat Agung? Bukankah ada 52 Jumat, tetapi hari ini disebut Jumat Agung. Kenapa? Karena Jumat Agung itu Kristus mati untuk menebus dosa orang percaya. Sehingga Jumatnya disebut Jumat Agung. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, tentang manfaat Jumat Agung atau kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib itu bukan kematian yang wajar, tetapi kematian yang harus melalui penderitaan yang sangat-sangat berat. Yesus harus menderita secara fisik dan juga secara jiwa. Di Jumat Agung itu Yesus menjalankan misi Bapa dengan sempurna. Mari kita pelajari tentang fungsi karya salib Yesus yang harus kita nikmati bersama. Kita buka Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan tentang tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Nubuatan tentang Yesus harus mati di kayu salib itu sudah ditulis oleh Yesaya. Ayat 4b itu mengatakan padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi salib merupakan hukuman bagi penjahat kelas kakap. Sehingga hukum salib adalah hukuman yang sangat hina. Dan hanya orang jahatlah yang harus menerima hukuman itu. Sejak malam Jumat, Kamis malam, Yesus sudah mulai merasakan siksaan yang luar biasa. Dia mengalami caci maki, dia mengalami cemooh, dia mengalami tendangan, dia mengalami tinju, bahkan diludahi, dianiaya. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Tidak ada keluhan yang keluar, tidak ada cacian yang membalasnya. Melainkan sesuai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-7. Tetapi anak domba yang dibawa ke pembantaian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Betapa sedihnya, betapa sakitnya malam itu. Tetapi Yesus terima semuanya.
sampai pagi, bahkan sampai siang hari, aniaya oleh prajurit-prajurit Romawi yang tanpa belas kasihan. Disesah punggungnya, disesah dadanya, bahkan kaki penuduk dengan sobean-sobean bekas sesaan. Kepala memakai mahkota duri, dan muka lebam karena tinju dari orang-orang yang termakan provokator dari para imam. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Penderitaan itu tidak cukup di situ. Di tengah kelelahan, kesakitan, Yesus harus berjalan dengan memikul salib, naik ke Golgota. Di sepanjang perjalanan diejek, dicaci, bahkan seperti kalau kita lihat penjahat yang ditangkap polisi, sekali ada orang yang menyempatkan diri untuk memukul, padahal dia tidak tahu apa salahnya. Dan puncaknya, Yesus disalib hingga mati. Lalu, untuk apa dan mengapa Yesus harus mengalami penderitaan yang tidak ada duanya di dunia ini? Perlu orang Kristen ketahui dan dapat menikmati hasil karya Yesus. Ayat 5 dari Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesakitan Yesus, kehinaan Yesus, kematian Yesus itu hanya untuk menebus dosa yang percaya kepadanya. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus, ia diselamatkan. Dia dapat menikmati hidup di dunia ini dan hidup di akhirat nanti. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya ialah oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Keselamatan dan kesembuhan inilah yang tidak diperdalam oleh sebagian orang Kristen. Mereka tahu, tetapi tidak mau mendalaminya. Sehingga percuma karya salib yang telah dilakukan oleh Yesus, karena mereka tidak menikmati. Saya tahu bagaimana cara menambal ban sepeda motor yang gembos. Jadi kalau motor saya bannya kempis, saya pasti berhenti, dan teori dan pengamatan saya mestinya saya bisa. Tetapi ternyata teori dan pengamatan itu tidak cukup. Begitu ban saya kempis, saya punya alatnya, saya punya kunci-kuncinya, tetapi kenyataannya saya tidak bisa untuk membuka ban itu. Walaupun waktu saya melihat tukang ban itu gampang sekali, tetapi dalam prakteknya saya tidak bisa sama sekali. Supaya bisa bagaimana? Saya harus berani memperdalam. Baik teori, berani praktek, dan berkali-kali hingga dapat menambal ban sepeda yang kempis itu. Pengetahuan diselamatkan tidak akan memberi banyak keuntungan. Kita harus berani mempraktekkan dan menikmati indahnya diselamatkan itu. Yesus memberi dua hal, selamat dan kesembuhan. Keselamatan yang dihasilkan dari penyaliban Yesus ialah keselamatan di dunia dan akhirat. Dunia, Yesus selalu memberi jalan keluar bagi mereka yang susah. Susah karena masalah, susah karena kekurangan, bahkan susah dalam menghadapi badai hidup. Yesus pernah praktekkan itu. Para murid pernah melihat, para murid pernah menikmatinya. Dan sekarang pertanyaan saya, apakah jemaat yang tiap minggu datang ke gereja, yang katanya Kristen, yang katanya aku percaya pada Yesus, pernah menikmati pertolongan-pertolongan Yesus yang telah dibayar melalui salibnya ini? Selama kita susah mati, pertolongan-pertolongan Yesus yang telah dibayar melalui salibnya ini.
Selama kita susah, Yesus mengatakan, Allahku kan mencukupi segala kebutuhanmu. Kurang apa? Kita dikhawatirkan, kita ditakutkan. Teori kita tahu, tapi praktek kita tidak mengerti. Maka hari ini, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua di akhirat. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di akhirat, begitu kita mati, Yesus sudah jemput kita. Alamatnya mana kita tidak tahu, tetapi Yesus jemput kita. Dan mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan mengatakan bahwa aku berada, kamu pun berada. Dan dari hasil penyalipan, inilah keselamatan dunia dan akhirat harus kita nikmati. Jadi jangan hanya jadi Kristen yang banyak meratap, yang banyak mengeluh, yang banyak bingung, yang banyak kesusahan. Tetapi jadilah orang Kristen yang mengerti kesusahanku, kesulitanku telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Seperti kita sudah terima cek, yang tinggal menguangkan. Semuanya sudah komplit. Dan hasil yang kedua, ialah menyelesaikan segala penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Apa yang dikhawatirkan Bapak Ibu? Nama penyakit saat ini namanya mentereng. Sehingga pengobatannya sulit. Tetapi, ada kata tetapinya, Yesus mampu menyembuhkan dengan sempurna. Bahkan anak saya itu diganti dengan paru-paru yang baru. Karena kasih karunia Allah, karena Yesus hadir dan saya percaya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Di mana Yesus memproklamasikan diri. Hai kamu yang hari ini belum memanfaatkan hebatku. Manfaatkan. Aku telah menyelamatkan engkau. Dan aku telah menyembuhkan penyakitmu. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Sekalian kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk masyarakat, untuk lingkungan kita, untuk jemaat. Dan kita akan berdoa untuk kehidupan kita bersama. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini engkau telah mati di kayu salib. Dan kematianmu itu membawa hasil, membawa janji yang luar biasa. Yang pertama, engkau telah menyelamatkan kami karena kami percaya kepadamu. Baik dunia dan akhirat, Tuhan berikan kepada kami kemurahan, kemudahan, bahkan mujizat nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, izinkan kami berlatih bersama. Izinkan kami menerapkan janji yang telah kau berikan pada kami. Sehingga kami tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Melainkan kami boleh menikmati kuasa Kristus yang tak terbatas di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami berbagai macam kesulitan. Corona Tuhan masih menjadi momok utama dari bangsa dan negara kami. Tetapi hari ini kami orang-orang percaya berdoa supaya Corona segera dilepaskan. Supaya Corona dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan melalui karya salibmu tidak ada barang yang mustahil. Corona lenyap dari Indonesia, Corona lenyap dari dunia, sehingga semua dapat berjalan dengan baik karena Tuhan memberkati orang percaya dengan doa yang tak terbatas. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan, yang dengan gigih, yang dengan berbagai macam cara membuat bangsa dan negara kami tenang. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, kiranya Tuhan berikan kemurahan-Mu dan kekuatan-Mu, sehingga Bapak Presiden kami tetap dapat membimbing bangsa dan negara kami dengan ketenangan. Jauhkan dari provokator, jauhkan dari hal-hal yang tiada baik, sehingga bangsa dan negara kami boleh tetap berjalan
di dalam kemurahan. Engkau juga memberkati para gubernur di seluruh Indonesia. Engkau juga memberkati para wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Supaya mereka merupakan pemerintah yang akan memberikan ketenangan pada masyarakat. Dan masyarakat akan taat pada pemerintah. Sehingga corona ini dapat ditanggulangi. Karena kami bergandeng tangan, bersatu padu di dalam doa kami. Kami bersyukur Engkau juga berkati DPR, Engkau juga berkati DPRD, sehingga DPR dan DPRD menambah ketenangan bagi masyarakat, menambah ketenangan bagi bangsa dan negara kami, untuk berbangsa dan bernegara, untuk tetap setia mengiring Engkau. Bahkan Tuhan, izinkan kami untuk membawa jiwa-jiwa, panen luar biasa. Izinkan jemaat bersaksi bahwa Yesus yang mereka miliki adalah Yesus yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang masalah angkat masalah mereka. Sehingga jemaat kami sementara mereka di rumah mereka masing-masing dapat menikmati hadirnya Yesus dalam hidup mereka. Khusus kami berdoa untuk Pak Bambang, untuk Hari, untuk Pak Endro, untuk Pak Yusuf, untuk Pak Tris. Kau jamah Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Sehingga dengan jamahan pemulihan sempurna ini mereka dapat bersuka cita bersama kami. Menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Sarjianto. Kami berdoa untuk Pak Kadir. Kami berdoa untuk Koho. Kami berdoa untuk Pak Martono. Kami berdoa untuk Pak Marsudi. Kami berdoa untuk Pak Gito dan juga Pak Sarjono beserta Hendra. Jamaah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Pada saat kami berdoa sesuai firman-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Biarlah mereka menikmati kesembuhan yang telah Kau lakukan di kayu salib. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cik Herin. Kami berdoa untuk Ibu Hartanto. Kami berdoa untuk Cik Happy. Kami berdoa untuk Cik Winyo. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu sehingga mereka dipulihkan. Kami berdoa untuk Makni. Kami berdoa untuk Ibu Is. Kami berdoa untuk Ibu Karyanto. Kami berdoa untuk Ibu Tari. Kami berdoa untuk Ibu Titi. Kami berdoa untuk Ibu Endang. Kami berdoa untuk Ibu Tini. Kami berdoa untuk Ibu Sar. Kami berdoa untuk Mbah Hadi. Kami berdoa untuk Mbah Hadi dan juga Mbah Darto. Kiranya Tuhan juga jamah dengan urapan kuasa-Mu. Sehingga mbah-mbah kami dijamah dengan urapan kuasa-Mu. Mereka boleh bersuka cita bersama dengan kami. Karena corona telah Kau usir, kami dapat beribadah kembali bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah jemaat-Mu. Kau telah memberikan berkat pada jemaat-Mu. Tibalah saatnya kami akan beraktivitas mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Maka kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengaku bahwa engkau diberkati. Maka marilah kita beraktivitas dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Pengumuman Bapak Ibu bahwa besok hari Minggu kita akan mengadakan kebaktian Paskah. Jam 8 kita akan mulai. Bapak Ibu sekali lagi kita akan bersama-sama di rumah kita masing-masing akan ibadah Paskah Minggu jam 8 pagi kita mulai. Sekian. Pakai yang bisa, yang punya HP dengan Zoom, bisa pakai Zoom, sehingga nanti kita dapat
kelihatan wajah-wajah Bapak Ibu dengan menggunakan Zoom. Jam 8 kita mulai. Ya, jam 8 tepat Bapak Ibu sudah buka sehingga kita dapat saling berbagi dengan Zoom. Terima kasih.